Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menggelar temu ramah bersama ribuan warga 2 kecamatan di Kota Medan. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, serta menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan secara langsung. Temu ramah Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM bersama ribuan warga yang dirangkai dengan kegiatan reses ke-6 masa persidangan ketiga tahun 2025 hingga 2026 tersebut berlangsung Sabtu kemarin di Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Perjuangan. Pada kegiatan pertama yang digelar di lapangan sepak bola Sriwijaya, Jalan Suasa Tengah, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, ribuan warga tampak antusias menghadiri acara tersebut. Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Sekretaris Dinas Perhubungan, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta jajaran perangkat kecamatan dan kelurahan setempat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kehadiran masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang silaturahmi, namun juga merupakan sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, dari kegiatan reses inilah DPRD Kota Medan bersama masyarakat dapat menunjang pembangunan Kota Medan. Oleh karena itu, ia meminta warga tidak perlu takut untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, karena hal ini penting agar ia dapat mengetahui secara langsung berbagai problematika dan keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari reses inilah nanti kita untuk menunjang pembangunan yang ada di Kota Medan. Jadi dalam sesi tanya jawab, kita nanti menyampaikan sama Ibu, saya harap Ibu tidak usah takut. Sampaikan apa keluhannya, baik itu masalah di kelurahan, masalah di kesehatan, masalah penerimaan PKH, masalah penerimaan Medan Makmur, Ibu sampaikan. Warga pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Di antaranya dari warga bernama Rajimin. Menurut pengurus BKM Masjid di lingkungan 4 Kelurahan Mabar Hilir tersebut, selama puluhan tahun lingkungan mereka selalu menjadi langganan banjir akibat air dari kanal atau saluran air buatan yang meluap disebabkan hujan. Oleh karena itu, ia sangat memohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM supaya dapat memberikan solusi konkret agar masyarakat tidak lagi dihantui banjir setiap musim hujan. Di lingkungan 4 Mabar Hilir, jadi kami mewakili keluarga lingkungan 4 Mabar Hilir, mohonlah kebijakan dari Bapak Haji Zulkarnain, karena selama ini hujan, banjir, dampak kita juga ibaratkan kanal kita jadi waduknya. Berbulan-bulan kita nahan, kadang-kadang di rumah warga kita ngungsi. Ngungsi itu ada bacanya 2-3 hari selama 7 hari. Apabila sebagai kakeknya ada cucunya, sebagai kakek bisa itu menahan rasa lapar, tapi kalau cucu nggak bisa. Hanya itu yang kami mohon. Persoalan yang sama juga disampaikan Nurliza, warga lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir. Menurutnya salah satu penyebab banjir di lingkungan mereka adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Dengan membuangnya ke parit, sehingga drainase tidak berfungsi optimal. Ia bertanya bagaimana memberikan kesadaran untuk masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke dalam saluran parit. Masyarakat masih kurang. Iya, buang sampah ya Bu ya. Sampah. Jadi kita bagaimana menyadarkan masyarakat itu supaya sampah jangan dibuang ke parit. Dan bagaimana Kepling harus memperhatikan itu juga, tapi tak pernah lapor ke Kepling. Persoalan lainnya disampaikan Isma, warga lingkungan 7 Kelurahan Mabar Hilir, yang menanyakan apa perlu seorang lansia yang gagap teknologi atau gaptek dibawa ke kantor Disduk Capil dalam mengurus IKD atau Identitas Kependudukan Digital untuk administrasi kependudukan. Mengingat untuk mendaftarkan IKD, lansia harus memiliki HP Android. Sementara kebanyakan lansia tidak memiliki telepon pintar atau kemampuan menggunakan aplikasi digital. Perlu juga Bu, seorang lansia yang ibarat gagal teknologi ataupun masalah HP
Itu perlu dibawa juga untuk mengurus IKD, Bu. Saya mohon dijawab ya, Bu ya, karena abang saya kan juga salah satunya. Kebetulan pun kan dia ikut saya, jadi saya mohon Bu untuk dikasih jawaban. Keluhan lainnya disampaikan Irma, warga lingkungan 5. Menurutnya masalah banjir tidak hanya terjadi di lingkungan 4 maupun lingkungan 5, tetapi hampir seluruh wilayah Kelurahan Mabar Hilir, di mana hujan sedikit langsung banjir yang disebabkan saluran drainase tidak berfungsi optimal. Ia berharap ada solusi agar persoalan banjir di Kelurahan Mabar Hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun ini dapat diselesaikan. Selain masalah banjir, Irma juga meminta solusi bagi kerabatnya yang telah menikah secara agama namun belum memiliki buku nikah, sehingga kesulitan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP untuk anak. Kalau untuk Dukcapil, Pak, izin, saya ada aju pertanyaan. Ini kebetulan ada saudara saya, dia kan berkeluarga, tapi sampai detik ini dia tidak punya kakak. Nah, yang mau saya tanyakan, prosedurnya itu gimana, Pak? Karena untuk mengurusnya pun mereka tidak punya dana. Jadi mana tahu ada pendampingan yang bisa gampang untuk mereka mengurus. Karena kan pemilu kan mau dekat ini. Menindaklanjuti keluhan warga soal banjir, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menegaskan bahwa masalah banjir yang menimpa warga Kota Medan, khususnya wilayah Medan Utara, termasuk Medan Deli, telah menjadi program prioritas utama pemerintah kota yang dibahas dalam Musrenbang. Ia pun meminta warga untuk menuliskan wilayah mana saja yang drainasenya belum pernah dinormalisasi pada lembar aspirasi. Sebab salah satu faktor penyebab banjir adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang hadir agar ke depan menyiapkan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah di setiap kecamatan, termasuk pengadaan becak sampah, sehingga warga tidak lagi membuang sampah ke dalam saluran parit. Lebih lanjut, pimpinan DPRD Medan tersebut meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan untuk segera menormalisasi parit-parit di wilayah Mabar Hilir. Kepada Bapak dan Ibu, masalah banjir ini tolong nanti di tempat aspirasi dinormalisasi, Bu. Memang masalah banjir ini tidak lepas pada umumnya karena kurangnya kesadaran kita dalam hal ini masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Nanti kita meminta dari Dinas Lingkungan Hidup bisa menyiapkan sarana prasarana untuk tempat pembuangan sampahnya. Sementara mengenai apa perlu lansia dibawa ke kantor Disdukcapil untuk mendaftar IKD, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan hal tersebut tidak perlu dilakukan, sebab lansia maupun kelompok rentan tetap dilayani menggunakan KTP L-Fisik konvensional. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, identitas kependudukan digital atau IKD sangat penting sebagai data otentik pemerintah Kota Medan agar mengetahui layak atau tidak layak masyarakat mendapatkan bantuan sosial. Kenapa IKD ini harus kita lakukan? Inilah yang menjadi data otentik bagi pemerintah kota supaya bisa mengetahui layak enggak dan atau tidak layak enggak masyarakat Kota Medan ini mendapat bantuannya. Terkait permasalahan administrasi kependudukan bagi keluarga yang sudah menikah bertahun-tahun namun belum tercatat secara resmi atau belum punya buku nikah, pensiunan KUA Medan Yahya yang hadir di kesempatan itu menyarankan agar warga mengurusnya melalui kantor urusan agama atau KUA atau Dukcapil. Warga dapat menempuh jalur isbat nikah atau penetapan nikah melalui pengadilan agama yang terletak di kawasan Medan Amplas. Setelah ada penetapan, KUA dapat menerbitkan buku nikah untuk dilanjutkan ke Dukcapil. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali menegaskan untuk menangani masalah banjir di Kelurahan Mabar Hilir, ia sudah meminta kepada Dinas SDA BMBK Kota Medan untuk segera melakukan normalisasi saluran parit di Mabar Hilir. Di samping itu, ia juga sudah menekankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan agar menyiapkan sarana prasarana sampah
sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan mengenai masalah IKD, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri agar tidak lagi terjadi manipulasi data, sehingga kalau ada program bantuan dari pemerintah pusat bisa langsung diserahkan ke warga bersangkutan. Bisa mendaftarkan dirinya supaya tidak terjadi lagi manipulasi data, supaya Medan ini satu data yang mana untuk bertujuan data tersebut kalau memang ada program baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa memberi bantuan langsung kepada orang terkait gitu ya. Jadi kita tadi menyarankan kepada ada salah satu warga yang mungkin sudah berumah tangga sekian belas tahun tapi belum juga mempunyai buku nikah. Kita menyarankan kepada warga tersebut bisa ke Pengadilan Negeri Agama supaya nanti dimintakan sidang isbatnya supaya keluarlah buku nikahnya. Hal ini bertujuan supaya anak dari bapak dan ibu tersebut yang mempunyai ini bisa punya buku nikah dan bisa didaftarkan di Dukcapilnya. Setelah melakukan temu ramah dengan kurang lebih 1000-an warga di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, sore harinya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali melakukan temu ramah dengan 1000-an warga di Kecamatan Medan Perjuangan. Pertemuan pimpinan DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dengan warga yang dirangkai dengan kegiatan Reses 6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 sampai 2026 tersebut berlangsung di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sekra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Selain dihadiri ribuan warga, kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD, Sekretaris Camat Medan Perjuangan Faisal Harahap, Lurah Sekra Hilir 1 Ahmad Fauzi Nasution, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan Indrianita, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agus, serta Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru Dr. Hari Putra. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat pada pertemuan tersebut akan menjadi perhatian serius dirinya. Ia pun meminta masyarakat yang hadir untuk segera menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka di lingkungan supaya nanti dapat ditindaklanjuti. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk bertanya. Di antaranya Sufianingsih, warga Jalan Gurila, Gang Priangan, yang mengeluhkan sampah rumah tangga mereka jarang sekali dikutip oleh tukang sampah. Sehingga warga akhirnya membuang sampah sembarangan. Tukang sampah terkadang datang hanya 1 minggu sekali untuk mengambil sampah rumah tangga yang ada di dalam gang. Kondisi ini sudah mereka laporkan ke pihak kelurahan, namun tidak ada juga tindak lanjutnya. Pernah ada yang ngangkut, ya kan? Dia seminggu itu sekali ngangkut sampai kami itu pulang sendiri kebingungan kemana. Memang iuran sampah kemarin 15.000. 15. Ya. Ibu bayar? Bayar. 15. Bayar. Cuman karena dia nggak mengangkat, kami nggak mau bayar. Kami kan bayar mengangkat sampah, buang sampah bingung. Iya. Kadang mau ditolong orang dimarahin, mau ke pajak pun dimarahin. Jadi diam-diam kayak ngumpet-ngumpet gitu loh tiap malam. Keluhan lainnya disampaikan Ainun, warga Jalan Gurila, yang mengaku kesal dengan terjadinya tawuran anak-anak setiap malam di daerah mereka. Ia pun mengharapkan solusi dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, agar tawuran tidak lagi kembali terjadi. Iya. Ini Pak, saya mau apa Bapak Zulkarnain SKM? Anak-anak kalau udah tengah malam gitu Pak, jam sampai jam 1 malam orang tuh masih ada lemparan batu Pak. Jalan Gurila. Lemparan batu? Lemparan batu. Geng apa? Sementara warga lainnya bernama Edi Susanto menanyakan bagaimana mengaktifkan kembali BPJS-nya yang sudah tidak lagi diakomodir perusahaan. Dulunya ia bekerja selama 23 tahun di luar kota, namun akibat kondisi perusahaan yang bangkrut, ia akhirnya kembali ke Kota Medan. Saya mau bertanya, pertama mungkin masalah BPJS. Dulu saya kan merantau di Batam sekitar 23 tahun dan kerja di perusahaan. Saya resign tahun 2016. Kebetulan saya BPJS saya nggak diperpanjang lagi gitu. Dan sekarang saya belum punya BPJS. Dulu kan BPJS perusahaan kan perusahaan yang bayar kan. Sekarang saya udah keluar dari perusahaan. Saya ingin bertanya, gimana kelanjutan BPJS saja?
Menanggapi keluhan warga soal pengangkutan sampah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Medan yang hadir agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkutan sampah, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Menurutnya, armada pengangkut sampah yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal, sehingga masih banyak ditemukan tumpukan sampah liar di pinggir jalan. Selain itu, Zulkarnain menilai penambahan armada menjadi kebutuhan mendesak. Ia mendorong agar pada penganggaran tahun 2027 dilakukan penambahan sedikitnya 5 unit truk sampah di setiap kecamatan guna memperkuat pelayanan kebersihan di seluruh kelurahan. Kalau memang kurang anggarannya, tolong siapkan proposalnya, kita masukkan di P, Pak. Kita minta harap, maksudnya masyarakat ini, apalagi ini masyarakatnya saya tidak mau lagi dengar keluhan seperti ini, Pak, masalah pengangkutan sampah. Terus yang kedua, tolong Bapak minta juga sampaikan sama Bu Kadis. Tadi saya bilang sama Bu Kadis kalau dapat dia yang hadir, karena tadi biasanya kalau di daerah saya pasti ibu-ibu ini curhat ya sama kita. Tapi itu semua dari Pak DPR. Terkait aksi tawuran yang terus berlangsung di Jalan Gurila, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah Kota Medan agar menempatkan petugas keamanan di lokasi tawuran. Sementara mengenai peralihan BPJS yang disampaikan warga, tidak perlu khawatir karena pemerintah Kota Medan bersama BPJS Kesehatan sudah melakukan kerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis warga hanya dengan cukup menggunakan KTP. Selesai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan dalam pertemuan tersebut banyak menerima keluhan masyarakat mulai layanan publik, masalah pembangunan, persampahan, dan kesehatan. Pada prinsipnya, ia bersama OPD siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Di dalam reses ini kita banyak menemukan keluhan masyarakat yang mana pada prinsipnya masyarakat itu minta dilayanin baik dari masalah administrasi, baik masalah pembangunan, baik masalah pelayanan, masalah persampahan. Masalah pembangunan baik itu masalah drainase, kita koordinasi nanti sama pihak SDMBK supaya menindaklanjuti hasil reses tersebut. Terus masalah lampu jalan, kita tadi udah sampaikan ke Dinas Perhubungan, sesegera mungkin mereka akan menindaklanjuti dari keluhan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dikenal sebagai sosok politisi dan juga pengusaha yang selalu peduli dan kerap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak heran, banyak masyarakat Kota Medan antusias untuk menemuinya dan menaruh harapan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.